Nasib STY ditentukan usai lawan Arab Saudi. Van Bronckhorst jadi pilihan. Setelah kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang 4-0, posisi Sintayong menjadi sorotan. Situasi ini membuat mantan pelatih timnas Korea itu terpojok. Bahkan tagar Sintayong out pun masih menggema di sosial media. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap timnas Indonesia setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Hal ini juga mencakup keputusan mengenai masa depan Sintayong. Setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Meskipun demikian, Erick Thohir enggan memberikan komentar mengenai kemungkinan pergantian Sintayong jika timnas Indonesia kembali mengalami kekalahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, di tengah situasi gonjang-ganjing STY akan dipecat, muncul nama legenda Belanda Giovanni van Bronckhorst yang disebut-sebut akan menggantikan Sintayong jika lengser. Banyak yang merekomendasikan nama Giovanni van Bronckhorst yang bisa menggantikan posisi juru latih asal Korea Selatan yang dianggap sudah mentok. Bagaimana tidak, legenda Belanda berdarah Maluku Indonesia ini bukan sosok yang asing bagi pemain timnas. Calvin Verdong dan Kevin Dix pernah dilatih oleh Van Bronckhorst saat masih di Feyenoord. Untuk Verdong, ia memang memulai karir juniornya di Feyenoord. Ia sudah tak asing dengan Van Bronckhorst yang sudah menjadi asisten pelatih di sana sejak tahun 2011. Verdong sendiri dilatih oleh juru taktik keturunan Indonesia ketika tembus tim senior di musim 2018-2019. Adapun untuk Kevin Dix sempat menjalani pinjaman dari Fiorentina ke Feyenoord. Ia menjadi andalan di sisi kanan pada musim 2017 dan 2018 di Eredivisie Belanda. Selain itu, Giovanni van Bronckhorst sosok berpengalaman menangani sejumlah klub di belahan Eropa. Pria berusia 49 tahun itu pernah meracik Feyenoord, Glasgow Rangers, dan kini membesut raksasa Liga Turki, Besiktas. Giovanni van Bronckhorst juga memiliki nilai positif dari segi komunikasi dengan para pemain timnas Indonesia. Meski dibantai Jepang, Ole Romeni tidak goyah bela timnas. Saat timnas Indonesia dihajar Jepang 0-4 dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ole Romeni pun turut menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Ole Romeni yang terlihat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Jepang itu bahkan menunjukkan ekspresi kecewanya setelah melihat skuad Garuda dibantai Jepang dengan skor 0-4. Situasi ini ternyata membuat Erick Thohir kembali berbicara dengan Ole Romeni. Orang nomor satu di PSSI itu mengaku kembali konfirmasi ke Ole Romeni apakah masih mau membela timnas Indonesia. Menurut Erick, Ole pun mengaku tetap pada komitmennya dan bersedia menjalani naturalisasi meski melihat hasil pahit dari tim Merah Putih. Bahkan Ole dikatakan siap membuat perubahan buat tim Merah Putih ke depannya. Ole saya lihat orangnya sangat serius, skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kalian bisa lihat. Tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala. Saya rasa sesuatu yang out of the box, kata Erick Thohir. Tentu pecinta sepak bola tanah air bisa bernapas lega dengan pernyataan Ole ini, karena timnas kita sangat membutuhkan striker seperti Ole. PSSI sendiri menargetkan Ole Romeni segera merampungkan proses naturalisasi. Dengan begitu, sang pemain bisa membela timnas Indonesia pada Maret untuk laga lanjutan grup C. Dalam laga periode Maret, timnas Indonesia akan memainkan 2 laga. Ada duel melawan Australia dan Bahrain. Menarik dinanti kiprah Ole Romeni di timnas Indonesia.